Menurut saya secara pribadi, ini adalah keblunderan dan kekonyolan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno alias Sidul. Bagaimana tidak? Tim suksesnya dipilih Bapak Amin Rais. Padahal si Amin Rais ini kita kenal sebagai sengkuni politik yang selama ini begitu dibenci oleh masyarakat Indonesia. Saya jadi bingung nih. Sebenarnya Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno alias Sidul ini mau pingin menang ataukah ikut kontestasi dalam Pilkada Jakarta ini hanya sebagai lawakan politik saja? Ayo dong, mari kita berpikir secara rasional. Gunakan logika akal sehat kita. Sejak kapan si kakek tua yang bernama Amin Rais ini mendukung paslon tertentu lalu dinyatakan menang? Sejak kapan? Ini adalah lawakan politik yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Rano Karno alias Bang Dul dan Bapak Pramono Anung. Lalu yang bikin mengejutkan buat kita semua, dengan pedenya alias percaya diri, Bang Dul alias Rano Karno ini mengatakan bahwa, ya, kita bersyukur dukungan kita sudah semakin kuat, apalagi didukung oleh Amin Rais. Astagfirullahaladzim. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dan kita jadikan cuplikan video ini sebagai lawakan yang ditunjukkan oleh Bang Dul untuk menghibur kita semua. Karena saya sangat yakin dan percaya kalau Bang Dul didukung oleh sengkuni politik yang bernama Amin Rais ini, 100% deh, saya yakin pasti akan kalah di Pilkada Jakarta nanti. Mari kita simak bersama-sama. Apalagi ditambah Pak Amin Rais ikut turun juga membantu kita berkampanye. Wah, jadi semakin meriah pesta Pilkada DKI. Ngomong sama lu sih sama juga gue ngomong sama bakyak. Otak lu dipakai, dengkul lo pakai. Lagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Wah, jadi semakin. Astaga, Pak Dul, kenapa dipesertakan Amin Rais di acara kampanye? Sudah tahu Amin Rais itu sengkuni, penjahat, tapi diikutsertakan dalam kampanye. Gimana nanti suara Bapak dan Wakil Bapak semakin menurun? Karena apa saya bilang begitu? Karena orang yang didukung Amin Rais itu pasti kalah. Karena sudah terjadi di tahun 2004 pada saat Pak Amin Rais mencalonkan diri menjadi wakil presiden, dia kalah. Terus dia mendukung Pak Prabowo, 2 kali Pak Prabowo kalah. Jadi Pak Amin Rais itu pembawa sial gitu loh. Kenapa diikutsertakan di dalam kampanye? Nanti sial, nanti kalah telak. Masyarakat kita tuh sudah membuat julukan kepada Amin Rais itu sengkuni, artinya penjahat. Aduh, Bang Dul, nanti nyungsep suaranya baru terasa. Apalagi partai PDP juga sudah dicap jelek oleh masyarakat Indonesia. Asli bakal nyungsep ini, karena ada Amin Rais. Amin Rais turun gunung, kampanyekan Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sih kayaknya Mas Pram sama Bang Dul. Beneran salah gaul. Beneran salah pilih teman. Katanya pasangan ini tidak akan menggunakan politik identitas dalam kampanyenya. Tapi yang diajak biangnya politik identitas. Kata Bang Dul sih, kenapa menggandeng Amin Rais dan kawan-kawan? Ya, supaya Pilkada Jakarta ini semakin meriah. Tapi kayaknya bukan itu deh alasannya ya. Yang bener nih, kenapa menggandeng Amin Rais?
agar suara anak Abah tidak akan kemana-mana. Secara kan anak Abah dan Eyang yang satu ini satu komunitas, satu kolam, satu server dan satu tujuan. Tujuannya apa Kang Ame? Oh, nggak perlu dijelaskan, orang-orang sudah pada tahu. Gibran Tolol itu, ya, Ibu Utama itu, yang Amin Rais dukung siapa guys? Pramono Rano Karno. Wah gawat ini guys, bakalan habis, bakalan gawat, bakalan nyungsep si Pramono dan Rano Karno. Kasian kali lihat Pramono Anung dan Rano Karno. Pak Pramono cuma diam saja, gak bisa apa-apa karena si Amin Raisnya lagi megang mic, jadi gak bisa apa-apa. Si Mbah itu, jadi kita tahu guys, kita mau dukung siapa. Siapapun yang didukung oleh kelompok-kelompok itu, Amin Rais dan sebagainya, berarti kita harus dukung sebelahnya. Paham ya, warga Jakarta? Siapapun yang didukung oleh Amin Rais itu, berarti kita sudah tahu pilihannya, berarti jangan pilih yang didukung oleh Amin Rais gitu loh. Kita harus dukung yang sebelahnya. Kenapa? Lihat itu, di situ aja dia udah ngomongin mau jatuhkan Prabowo Gibran itu setelah tanggal 20 Oktober setelah pelantikan. Dia mau jatuhkan Gibran itu. Dia mau jatuhkan Jokowi, dia mau ganggu Jokowi. Kenapa? Gibran itu representatifnya dari Pak Jokowi. Kita tahu kan, siapapun yang menyerang keluarga Jokowi, siapapun yang menyerang Jokowi dan sebagainya, dia mau menjatuhkan Jokowi dan sebagainya dengan cara-cara tidak konstitusional, dengan cara-cara yang jahat kayak Amin Rais ini, cara-cara jahat. Dan saya kasihan dengan Pak Pramono. Mengapa dia mau menerima dukungan dari orang ini gitu loh. Sebaiknya jangan terima dukungan dari Amin Rais karena dia tahu pasti anjlok. Nah ini udah tanda-tanda guys, anjlok. Apalagi Rano Karno itu ngomong kemana-mana seolah-olah dia yang jadi gubernurnya, bukan Pramono jadi gubernurnya. Dia yang sibuk kemana-mana, bicara, mulutnya melebar kemana-mana. Apalagi sekarang didukung oleh Amin Rais. Yang kemarin ibu siapa yang tidak bunuh Jokowi itu, rupanya ibu itu adalah caleg gagal DKI Jakarta dari Partai Umat punyanya Amin Rais. Caleg gagal rupanya, udah habis duit. Aduh, ibu-ibu tuh mungkin taman SD atau taman SMP, kita nggak tahu itu gitu loh. Dan sekarang mbahnya dukung si Pramono. Aduh, tepuk jidat Pramono ini, matilah, hancurlah elektabilitasnya Pramono ini gara-gara si Amin Rais ini. Mengapa Pak Pramono terima dukung Amin Rais ya? Habis nyungsep guys, nyungsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, benar-benar konyol. Saya tidak mengerti kenapa seorang Pramono Anung dan Rano Karno alias Bang Dul ini kok bisa-bisanya menjadikan seorang Amin Rais sebagai tim sus. Astagfirullahaladzim. Amin Rais itu padahal dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai manusia koplak, manusia sengkuni, manusia provokator, manusia yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa ini. Ya Tuhanku. Benar-benar saya sangat yakin dan percaya, mungkin target utama dari Bang Dul ini bukan untuk memenangkan kontestasi dalam pilkada di DKI Jakarta, tetapi sebagai lawakan politik yang bisa menghibur masyarakat di Jakarta. Ayo masyarakat Jakarta, silakan kalian berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kalian. Pantaskah seorang sengkuni seperti Amin Rais ini mendukung Pramono Anung dan Bang Dul? Kalau memang pantas, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jujur, saya tidak menyangka. Ya Tuhan, perutku sampai mules nih.
Padahal ada begitu banyak kader-kader PDIP yang berkualitas, yang bisa dijadikan sebagai tim sus, yang bisa dijadikan sebagai tokoh-tokoh panutan untuk mengkampanyekan, memberikan dukungan, memberikan sosialisasi ke masyarakat Jakarta. Orang-orang yang pintar berbicara, pintar untuk melobi, ada begitu banyak. Tetapi kenapa kok bisa-bisanya yang ditunjuk adalah Amin Rais? Padahal si kakek tua ini, masyarakat Indonesia mungkin sebagian besar sudah sangat muak ketika melihat mukanya. Bagaimana masyarakat Indonesia tidak muak? Karena manusia yang satu ini sejujurnya adalah manusia provokator. Dialah yang sampai saat ini masih berjuang untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Dialah yang menuntut Bapak Prabowo Subianto agar si Gibran itu bisa dimakzulkan. Dialah orang yang selama ini berkuar-kuar untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Tetapi nyatanya hasilnya nihil. Pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin, Bapak Jokowi pun purna tugasnya dengan baik-baik. Kembali ke Solo, disambut oleh jutaan masyarakat di Solo kepada Bapak Jokowi. Apa kabar Amin Rais? Ataukah spekulasi dari Bang Dul ini agar anak-anak Abah yang ada di Jakarta bisa 100% mendukung Bang Dul? Belum tentu. Anak-anak Abah saja sekarang masih pro dan kontra. Malah mereka lebih memilih untuk mencoblos kota kosong. Ya Tuhan, saya tidak mengerti kenapa Bang Dul bisa seblunder ini. Memberikan panggung, memberikan tempat kepada Amin Rais untuk berkampanye. Dan apa yang dia kampanyekan tadi dalam cuplikan video, dia katakan lagi tentang Fufu Fafa. Ya, karena di otaknya Amin Rais ini hanya ada Fufu Fafa, hanya ada makzulkan Gibran, hanya ada lengserkan Jokowi, hanya ada Jokowi Dajjal, hanya ada Jokowi pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Itulah isi otak dari kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Ayo masyarakat Jakarta, gunakan logika akal sehat kalian, pilihlah pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang benar-benar punya hati nurani untuk mensejahterakan rakyat Jakarta. Jangan memilih pemimpin yang didukung oleh para provokator ini. Sangat disayangkan. Kalian kira-kira bisa jadi apa kalau para sengkuni ini punya kelakuan seperti ini? Mari kita simak lagi lawakan-lawakan viral yang datang dari si kakek tua yang bernama Amin Rais, yang mungkin bisa menghibur kita semua. Ayo, mari kita cek videonya. Ya Allah, lindungilah cangkeme Amin Rais, jangan sampai korengan ya Allah. Ya Allah, lindungilah cangkeme Amin Rais, jangan sampai bosok ya Allah. Ya Allah, kalau cangkeme Amin Rais korengan, bosok, nantinya tidak ada lagi yang menghina Pak Jokowi dan keluarganya. Tidak ada lagi yang menghujat Pak Jokowi dan keluarganya. Artinya tidak ada lagi yang mengurangi dosa-dosa Pak Jokowi dan keluarganya. Amin. Teruntuk buat Bapak Amin Rais, mendingan sama daripada ngomong-ngomong gak jelas, nyebar fitnah, nyebar hoak, mendingan sama ikut jalan-jalan sama kami. Ya enggak, bro? Ya! Oke, salam waras, salam mobil sini. No, 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 no.
Yell boys. Lan. Haji Ahmad Dahlan. Ya. Muhammadiyah. Ton. Pandu Hizbul Waton. Pak Pandu. Bukan di sini saja, dengan hanya menurut Islami sengaja, terhormati sebagai badan, menjalankan kewajiban dengan sopan sesuka dunia, sama-sama fakir dan kaya. Sedikit bicara banyak bekerja. Ngetrilem. Pemuda Muhammadiyah Nahdlatul Wathon, pandu berdasar Islam Quran hadis Nahdlatul Wathon. Marilah terhormat saudaraku bangsaku, bersanding dan dukung agamaku yang teguh. Jalan Hizbul Wathon. Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu. Insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini semua gara-gara lo. Mulut gak bisa dipercaya. Hari ini bilang I love you, besok goodbye. Hari ini nguber-nguber, besok kabur. Apaan tuh? Negaraku harus dadi apa nek kanggonan menungso kaya kowe to Sengguni. Wong becik kok cuthik-cuthik, wong bener kok gawe ora bener. Wong sing maune padha rukun kok gawe congkrah, maune sing padha tentrem kok gawe padha bentak sirah. Wong beda kapercayan kok bentek-bentekke pamrih men do geger. Nek wis geger kowe keplok-keplok kowe seneng. Kowe lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Pamrih ora ngono to. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua. Aduh, sampai air mataku keluar nih. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menghibur kita semua. Dan saya berharap bahwa masyarakat Jakarta, silakan kalian memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Jakarta. Saya tidak mengerti betapa blundernya Bang Rano Karno
alias Bang Dul yang telah memberikan tempat kepada Amin Rais untuk menjadi tim susnya. Saya tidak mengerti pula kenapa seorang Pramono Anung kok bisa memberikan panggung kepada kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Apakah mereka ini memang satu tim? Ya, sangat disayangkan. Semoga cuplikan video ini bisa menghibur kita semua, dan semoga saja kita generasi penerus bangsa jangan ada yang mau mengikuti jejak dari si kakek tua yang bernama Amin Rais yang sama sekali tidak berguna bagi nusa dan bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.